Ardi. Sudah Pak, ambil kameranya? Sudah? Ya, oke. Duduk. Kita sekolah aja ya. Ya. Buat banget ya. Syukur dulu. Agi gama inati natius lain banu yang bermas itu langsung agama katolik warga negara Indonesia benar. Nah, Pak aja lah ya. Agama Katolik, Desa Pulang Baru, Kecamatan Munte Karo, Sumatera Utara benar. Benar. Mana dengan ketawa hubungan keluarga? Tidak ada jumpa. Katolik tangan kanan untuk tangan tidak ya, tangan kiri di atas kaki kita. Saya berjanji sebagai saksi akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain daripada yang sebenarnya. Semoga Tuhan mau saya. Silakan Bu Kasa, silakan. Kuat-kuat dikit ya, mau dicatat ya. Suara kau kuat dikit. Nah, lanjut. Jadi saya di BAP yang kamu. Saya waktu itu beberapa kali untuk ke Polres Kota. Saya di BAP sambung. Di BAP ya? Apa ada masalah? Sebentar, nggak kedengaran ini. Ini pakaiannya jadi Nah, ini lah ini. Tidak online ini kayak gini lah nih. ini kasih tidak saya kayak saksi. Iya, kasih lihat dulu lah. Udah ini pegang. Ini aja. Itu apa kalau situ lah. Ini handphone ini dia pegang. Ini. Ini pegang. Iya Pak. Nah, ulang-ulang nanti. Udah. Jadi dia kalau di sana. Pak, ulang-ulang nanti kan. Oke, betul. Udah lanjut. Disampaikan ya. Dan saudara ketahui apakah benar saudara saksi dengan beberapa jemaah? Benar. Gimana awalnya? Awalnya itu saya berkantor hukum bersama-sama dengan dia di kantor hukum Pasar 2 dari Pakiman. Saya sama-sama magang dia di sana. Nah, setelah itu kalau dia itu sampai sekitar ada beberapa bulan saya bersama dia langsung di kantor hukum. Awalnya sudah kantor hukum ya. Nah, oke, saya langsung aja ya ke masalah dalam perkara ini ya. Nah, awalnya saksi ketemu untuk perkara ini ada omongan apa antara saksi dan terdakwa? Apakah ada ajakan dari terdakwa untuk menangani perkara di PT hal ini? Jadi sebelumnya itu jadi di itu ada Bentar dikit Pak biar dengar. Jadi itu ada saya, dia Fernando dan Mas Erika. Nah, sebelumnya itu mereka memberitahu kepada saya bahwa nanti ada masalah di satu perusahaan namanya PT Hutana Lestari. Nah, saat itu dia memberitahu kepada saya ada permasalahan, jadi saya diajak tim kami itu untuk menuju ke perusahaan tersebut. Meeting. Oke, sampailah di jurnal. Waktu pertemuan di jurnal, saudara saksi ikut. Saya itu Waktu di jurnal meeting tentang apa? Untuk membahas tentang PT hal ini. ya itu tentang PKPU dan juga nanti gugatan. Gugatan PT hal itu ya. Apa yang saudara ketahui pembicaraan di jurnal? Jadi dampak terhadap jadi sebelum perusahaan ini ada permasalahan yang akan dimohonkan ke KPU. Jadi dari perusahaan
PKPU atau dalam proses PKPU. Jadi dijelaskan semua tentang PKPU dan dijelaskan juga pengaruh gugatan ini terhadap nanti gugatan tiga perusahaan yang di Jambi itu. Betul. Nah, oke, selanjutnya setelah itu apakah saudara saksi mengetahui ada perjanjian antara PTH dengan tahu ya? Apa isi perjanjian yang saudara saksi? Perjanjian itu topik utamanya itu mengenai gugatan terhadap 3 CV yang akan menjadi pemohon sebagai pemohon PKPU di Medan nanti. PJH itu ya, saudara saksi mengetahui tentang adanya PJH ya? Mengetahui. Apa isi perjanjian PJH itu saksi tahu? Apa isinya? Jadi dia untuk menggugat 3 CV tersebut itu Kuat dikit. ya, menggugat 3 CV tersebut Pak. Menggugat 3 CP tersebut untuk di pengadilan Jambi ya? Dari Jambi dan Senati. Oke, setelah itu kan disetujui itu PJH ada ya? Dengan ada ditandatangani. Apakah benar saudara saksi yang mengantarkan PJH tersebut ke Moses? Bukan, dia menjelaskan kepada saya. Oh, jadi saya mengajarkan ke Pak Dodi. Jadi PJH itu ditandatangani oleh saksi Moses. Ya. Setelah ditandatangani, saksi mengantarkan ke Ke tempat Pak Dodi Pak Dodi. dari PT Utama Besar. ditandatangani ya. Iya. Berarti sesuai ada perjanjian di situ di PJH fee yang disetujui 320 juta kurang lebih. Itu 300 juta. 300 juta, retainer 20 juta ya. Iya. Ya. Apa itu? Katanya soalnya hilang katanya Pak. Hilang. Iya, soalnya hilang dulu gitu. Ya. Coba kamu tanya sama jaksa di sana itu, petugas di sana, soalnya hilang. Ini repot sih dalam ini, bidang online ini. Di bagian mana yang nggak dengar Jeffon? Oke, saksi diulangi. Saksi mengetahui PJH. Jaksa juga buat dikit pertanyaannya biar jelas, biar dengar semua. Dekatkan link semua. Biar jelas semua, biar terang. Agak jauh, saya dengar suaranya. Silakan lanjut. Apakah benar saksi yang mengantarkan PJH tersebut ke saksi Dodi? Betul, benar itu. Saya bersama Jepang. Bersama Jepang dari mana? Jadi saksi mengambil PJH itu dari Moses Di rumahnya Bu. di rumah Moses. Itu saya ketemu satu tempat. Saksi kuat dikit lah suara kau berapa kali saya bilang. Saya mengambil surat PJJ. Iya, dekatkan nanti. Saya mengambil surat PJJ. Ada mic ini. Saudara Moses. Setelah itu Pak, saya bertemu dengan Jepang di khusus tempat menghidupkan keterangan antara Pak Moses dengan Pak. Nggak dengar itu kuat lagi dikit. Aduh, gimana? Mau bahasa Indonesia pakai bahasa apa lagi ya? Keras ini nggak dengar. Kurang dengar ini. Setelah itu Pak, saya angkatkan waktu itu dokumen itu ke tempat Pak Dodi di Jakarta Utara. Oke, diantarkan dari PJH itu diantarkan ke Pak Dodi. Berarti PJH itu sudah ditandatangani duluan oleh saksi Moses ya, baru ditandatangani oleh saksi Dodi. Diantar oleh Jepang Bersama saya. bersama iya. Saksi diantar oleh Jepang. Nah, setelah mengantarkan PJH itu apa ada tindakan selanjutnya? Ditinggal atau Di setelah tanda tangan, saya kan mau beberapa. lanjut Saya bawah? mau beberapa. Jadi ditandatangani oleh Pak Moses. Nah, setelah ditandatangani oleh Pak Dodi, dua rapat itu saya tinggalkan satu rapat kepada Pak Dodi, satu saya bawa kembali ke Pak Moses. Tinggal yang satunya, Pak. Sedangkan yang satunya. Oke, ini ya, pertanyaan saksi ya. PJH ini ya. Iya. Ini ya. Orang belakangnya. Ini yang saksi antarkan tanda tangan sama kasus dan pada Betul, betul. Betul ya. Nah, selanjutnya nanti PJH ini kan ada tentang termin pembayaran ya. Iya. Nah, karena termin pembayaran apakah benar saksi pernah menerima transferan dari terdakwa Jepang? Pernah. Pembayaran pertama 50 juta, pembayaran kedua 150, pembayaran ketiga 100 juta. Seperti itu ya. Yang saya pernah terima pembayaran dari Jepang yaitu sebanyak 50 juta dan 270 juta. Langsung berarti ya. Nah, Bertahap karena yang kondisi
transfer, besok lagi di transfer, hari ini transfer, besok lagi begitu. 5 kali transfer. Betul. 5 kali transfer. Saudara menerima transferan dari Jepang atau sebentar? Menerima atas perintah dari itu, dari arahan dari proses. Dari arahan dan proses. Jadi terdakwa Jepang menelpon saksi. Ada pembicaraan apa? Saya mau transfer uang nih, uang apa? Jadi begini, Betul, uang PJH ini transfer. saya uraikan dulu nanti saya sudah bahwa yang tertransfer itu sebanyak di tahap pertama 50 juta dan di tahap kedua 270 juta. Di 50 juta yang pertama itu selesai kami membuat proses gugatan. Di transferan yang kedua sebanyak 270 juta, Jepang waktu itu menolong saya, yang ada pertemuan dan Jepang minta saya untuk menelpon menghubungi Pak Moses. Saya bilang ya kalau mau menghubungi Pak Moses silakan aja langsung dihubungi. Karena kita sama-sama walaupun kalau ada juga kita sama-sama juga. Iya, terus. Setelah itu kalau sampaikan nanti Bang saya segan. Apa yang mau disampaikan? 270 sudah ada katanya. Ya sudah sampaikan saja. Kalau Bang bisa sampaikan ke Pak Moses. Pak Moses saya sampaikan 270 sudah ada. Itu Pak Moses bilang terima. Jadi kan atas perintah Jepang, saksi nelpon saksi Moses sesuai permintaan Jepang. Oke, saksi akhirnya kemudian menelpon saksi Moses. Akhirnya mendapat perintah dari Moses menerima. Oke, akhirnya uang yang ditransfer dari Jepang di rekening saksi ya. Setelah saksi menerima atas perintah Moses, akhirnya ada pembagian lagi. Saksi transfer kemana lagi uangnya? Distribusi dana tersebut Dari Moses. Berapa aja ini ke siapa? bisa saya uraikan ya. Boleh. Tolong saksi uraikan. Dari total yang dari 50 juta plus 265 juta yang saya terima maklumnya. Itu yang kedua itu yang 170 juta itu yang saya terima 265 juta. Karena waktu itu kami diskusi dengan Jepang di bawah itu diberikan tiket untuk gugatan di Jambi sama Pensan di tiket kami berdua. Berdua siapa? Saya dengan Jepang. Terus lanjut. Setelah itu ya, jadi dari total itu ya, ada distribusi dana itu kepada total 315 itu ke distribusinya kepada Pak Moses sebanyak 90 juta. Berapa? 90 juta yang ada. Moses 90. Ya. Terus Kepada dia seperti dan saya sama-sama sebanyak 58,5 juta. kepada siapa? Kepada saya dan Supati Pak. Sumbakti 50. 58,5. 8,5. Catat ya. Terus 58,5. Terus Saya juga menerima 58,5. Jepang menerima 42,5. ya pun 42,5 kok. Saya 58,5. 58,5. Terus catat ya. Terus Dan juga selebihnya untuk operasional. selebihnya untuk operasional. Untuk operasional ke Jambi ya. Nah, oke lanjut pertanyaan penjelasan. Terima kasih Mas. Boleh memperlihatkan bukti transfer kan? Boleh. Ayo maju Pak Fer. Saksi berdasarkan yang saksi uraikan berikut apakah benar ini saksi rekeningnya ya? Bisa tadi ini benar sesuai yang tadi diuraikan buat Moses 20 juta. Agi dia Subakti ini ya. Sebentar. Ini kau kasih Moses di mana? Kan kata kau Moses dapat 42, berapa? Untuk Moses kau kirim atau kau kasih? Kau transfer? Sebanyak 50 juta ke dia, 40 juta melalui rekening dosen Simeon. Oke, untuk si Jepang berapa? Kau kasih lewat gimana? Rekening transfer ini. Transfer balik lagi. Dia udah transfer kau semuanya total 320 tuh kau balik lagi 42, terus yang kau sendiri kau ambil dari situ. Surbakti Saya transferkan juga. rekeningnya juga. Baik lanjut. Oke, jadi benar ya setelah terima bertransfer setelah itu berdasarkan
diskusi ada arahan dari dia ya. Dari siapa arahan? Dari Pak Moses. Nah, terus lanjut. Nah, dan ini saksi akan mentransfer balik ke Bapak Jepon. Iya. Untuk keperluan apa? Sebanyak 40 itu ya ke komisi dia pada Komisi di PJH ini berarti ya? komisi dia karena kami sama di ini di kuasa nanti dalam kuasa itu mulai bergeser ke sini. Oh, kuasa dari PJH ini ya? Ya, ada kuasa direksi yang memberikan kepada kami. Oh, jadi apa sih uang apa? Ya. Uang komisi ya? Komisi lah itu. Uang komisi karena akan tugas untuk beracara di pengadilan Jambi gitu ya? Oke. Selanjutnya apakah setelah saksi menerima transfer udah bagi-bagi uang? Sebentar Bu ya saya. Dari keterangan Surbakti kemarin, kau kirim ke Surbakti itu pertama 11, udah tuh 40, nah, jadi 51 keterangan Surbakti ya. Tapi kok kalau menurut kau kirim ke Surbakti 58 tadi. 11 juta dan 47,5, 58,5 ini. 11 juta dan 47,5. Itu yang Oh, dua transfer ya, dua kali transfer ya. iya. Menurut Surbakti 40 dan 11 gitu ya. Benar itu kau kirim 47 sama 11 itu ya. Betul, 58. Baik, dari itu. Lanjut penjelasan. Terima kasih yang mulia. Setelah selesai pendistribusian uang kan kalian berbicara ya ke pengadilan Seperti Jambi. Iya, betul. Apakah saksi menghadiri materi datang ke Jambi? Saya menghadiri, tapi di mediasi. Mediasi. Setelah itu Setelah itu ada di pengadilan negeri Jambi itu sampai pembacaan gugatan. Kalau di pengadilan negeri Sanggeti itu sampai akhir mediasi saja. Oke, mediasi ya. Lanjut. Terus. siapa yang menugaskan saksi untuk pergi beracara ke Jambi? Pengadilan Jambi. Ya, itu atas selesai dari diskusi tim kami nanti Tim dengan siapa? tim ini sebenarnya kami bisa dianggap kami tempat. Jepon dan Jepon. Proses dia Subati lagi dan Jepon. Kan kantor acara ini kejadian dengan proses Sarjan yang ada. Iya. Sedangkan terdakwa Jepon kan maksudnya tim Gunadia kan bekerja di PTH. Ya, betul. Itu kan perbuatan juga untuk kami jadi liaison officer juga. Iya, jadi dibantukan kan bukan untuk proses masalah kalian harusnya ya cuma diperbantukan pihak perusahaan sebagai legal aja ya. Sebagai legal bu, tapi Pak Lili pun mengetahui bahwa dia nanti akan maju bersama kami. Dia kan kelihatan untuk mendampingi aja kapasitasnya di Jambi. Sekaligus itu, bahwa nanti mediasi mau sidang-sidang. Mediasi atau sidang-sidang. Siapa saksi tahu? Terdakwa Maxis sudah datang nggak ke pengadilan itu? Iya. Tidak. Iya, belum pernah, bukan tidak, belum pernah. Karena begini, di awal dulu untuk gugatan ini, bukan, Nah, Lanjut. jadi gugatan ini kan kuat dan dikit. Banyak kuatnya. jadi gugatan ini kan tidak bisa dipisahkan dari karena ada kemungkinan nanti permohonan PKPU juga yang itu terjadi yang mulia. Nah, jadi gugatan ini kami gugatan ini karena waktu itu ada strategi begini yang mulia. Untuk nanti gugatan kami nanti dibantukan sebagai dengan memakai surat kuasa direksi dan sebagai legal in-house proses tadinya nanti bakal maju untuk ini permohonan PKPU. Jadi yang mulia karena operasional itu tidak banyak, kami gunakan operasional itu nanti sendiri mungkin. Jadi kehadiran untuk pengadilan negeri ini minimal 1 maksimal 2. Tapi untuk pemeriksaan alat bukti dan saksi nanti, ya kami berempat semua nanti hadir. Dengan proses itu yang diberikan nanti kepada saudara proses itu strategi di awal itu ya. Silakan masih ada. Satu lagi yang mau jadi ini ada poin 10 ya. Berdasarkan keterangan Jepon bahwa setelah Jepon varian Gideon menerima uang sejumlah 320 dari PTH merupakan pembayaran perjanjian jasa hukum tanggal 4 November. Berarti uang yang ditransfer ini benar untuk uang perjanjian Mampu di atas ini. ya apa ya? Saudara saksi? Mohon ulang lagi. Nomor 10. Berdasarkan keterangan Jepon varian
Varian Gideon bahwa setelah Ivon Varian Gideon menerima uang sejumlah 320 juta dari PT Kehutanan Lestari yang merupakan pembayaran perjanjian jasa hukum tanggal 4 November 2020 antara PT Kehutanan Lestari dengan Moses Tarigan and Partner, dan hal tersebut diketahui oleh Ivon. Kalau lihat dari situ ada tanda tangan silakan Pak PH. Sini. Apa pertanyaan saya apa? Pertanyaan saya berarti saksi dan terdakwa Jangan ambil kesimpulan pertanyaan. apakah saksi mengetahui bahwa uang yang ditransfer bahwa benar itu uang perjanjian PJH? Ketika waktu itu uang ditransfer kepada saya, itu yang bukan uang untuk apa? Hanya memberitahukan kalau sampai nomor uang 200 itu sudah ada. Nah, karena waktu itu begini, selesai ini, selesai uang rumah saya sudah paham dalam beberapa saat itu bertemu dengan Pak Moses. Itu nggak dengar pula dari itu dakwanya gimana? Hah? Dengar itu ya. Waktu itu belum ada penjelasan tentang uang 270. Ketika saya bertemu dengan Pak Moses, saya bertanya, ini uang untuk apa ini Pak? Dia bilang ini uang terima kasih. Apa dasarnya uang terima kasih? Nah, di perjanjian jasa hukum ketentuan-ketentuannya sudah prestasi. Nah, jadi ini dikatakan uang terima kasih. Begitu kata Pak Moses. Tahu lah kalian itu untuk keterangan mau nanti kalau catat aja. Nanti silakan. Saya tanya sekali lagi, jadi yang saudara saksi ketahui uang yang masuk ke transferan ke rekening saksi berdasarkan bukti transfer tadi ya, itu uang perjanjian hukum apa bukan? Saya belum bisa menyatakan itu karena belum saya bukan para pihak. Tapi kalau untuk berkaitan, ya memang sangat berkaitan gitu. Sangat berkaitan karena jumlahnya kan sama, semua sama. Yang seharusnya 250 itu kan 270. Makanya saya tanya saudara Moses, ini duit apa? Kan saksi yang mengantarkan perjanjian, saksi yang menerima transfer, selanjutnya saksi yang pergi bersidang ke Jambi. Itu uang PJH berarti uang PPH ini yang saksi gunakan kan untuk beracara ke Jambi, karena PPH kan membayar sejumlah 320 juta itu untuk acara bersidang ke Jambi. Kalau secara kronologi ini juga. Jadi apakah saudara saksi menggunakan uang PPH yang saudara saksi sebutkan tadi untuk pergi beracara ke Jambi? Kan ada saudara saksi jelaskan tadi ada operasional, sisa operasional 65 juta untuk beracara ke Jambi, beli tiket itu. Berarti ini uang yang masuk semua sebesar 320 tadi uang PJH. Saya nyimpulkan karena ya para pihak nanti nyimpulkan ya kalau sudah disidangkan ya yang boleh nanti menyimpulkan bahwa ini uang PJH atau tidak. Jadi pas Jeffon ada menelpon saudara saksi, kalimatnya ini ada uang masuk ke transfer ke Moses, terus saksi kalau sampaikan ke Moses, uang 270 sudah ada. Uang sudah ada. Uang 270 sudah ada. Gitu. Sudah ada aja. Itu uang PJH. Saya nggak tanya Bu, saya tahu itu apa ya? Tahu saya tanya. Jadi saya sampaikan langsung terus sudah ada proses. Tadi kan saksi bilang setelah bagi-bagi ini uang sukses fee. Uang komisi. Saya bilang tadi itu uang komisi itu berdasarkan asumsi saya berdasarkan keterangan dari Pak Moses. Karena saya menanyakan Bu, bang itu uang apa? Saya juga perlu tahu juga karena maksudnya. Terus Moses bilang apa? Itu uang terima kasih katanya. Terima kasih untuk apa? Terima kasih karena sudah dibuat gugatan yang sebelumnya. Gugatan sebelumnya untuk perjanjian hukum ini. Iya, itu prosedur. Berarti itu uang perjanjian ini. Perjanjian untuk bikin gugatan ini. Itu Bu, nanti saudara Moses atau nanti. Enggak, sekarang masa sudah saya tanya, sekarang saya bertanya kepada saksi, dan saksi juga mengetahui secara langsung. Kan ini udah terima bagi-bagian tadi. Iya. Uang perjanjian jasa hukum dengan Moses, PTH dengan PTH atau bukan? Kan sukses nih, kan saksi bilang, oh ya saya menerima segini uang sukses nih untuk perjanjian hukum ini kan? Saya nggak bisa bilang itu. Kalau memang berkaitan sangat berkaitan, tapi dalam PJJ juga kan bukan uang prestasi. Makanya saya nggak bisa berdebat nanti yang menentukan ini PJJ atau enggak, itu uang PJJ atau enggak. Tapi saksi menerima
besar yang ada di PJH tersebut. Jadi boleh. Sudah saksi distribusikan semua uang-uangnya juga itu. Betul. Tapi saksi kata itu uang apa? Ya itu yang saya sampaikan ke Mas, ini uang apa sebenarnya? Itu uang terima kasih. Dan bentuk terima kasih ini seperti apa? Kita nanti bagi bersama memberikan nasihat hukum untuk PKPU dan kita nanti gugatan. Ya, bisa kalau Tidak akan minggu. Sudah saksi, tapi saudara membuat itu atas inisiatif siapa? Uang apa? Proses. Kenapa bisa proses menyarankan pembelian? Apa alasannya? Saudara perintah proses itu bagi-bagi uang itu, proses kan gitu. Punya pengalaman proses dalam ini kan gitu, bukan saya. Tahu nggak? Jadi tidak tahu ya. Tidak tahu. Oke. Jadi real itu saudara berikan ke Jovan ke dapat berapa? 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 Realnya uangnya berapa yang diberikan ke dapat Jovan? Jipot. Totalnya sebanyak 42.500 ya. 42. 500. Tapi saya juga Itu sekaligus atau bertahap? Nah, tahap pertama berapa? di pertama 7,5 juta. 7,5. Itu tahap pertama 7,5 itu apa? Kepentingan apa? Sama-sama membuat gugatan ya. Membuat gugatan. Itu perintah Moses. Di mana yang Perintah Moses juga. iya kami sama-sama. Ya, yang kedua, Ya kami nanti bakal nanti itu untuk lapangan. Oke. Yang kedua berapa tadi? 35 juta. Nah itu uang untuk apa katanya? Itu kayak sama-sama jadi tim dalam gugatan nanti. Oke, gugatan. Ini kan diketahui Moses yang membuat kan gitu kan? Yang konsep suatu gugatan kan gitu. Iya, Kan gitu kan? Oke. Sedangkan Moses sendiri terima berapa realnya? dari 300 saya anggap 320 juta itu semuanya punya 90 juta. 90 juta. Iya. Dalam hal ini berarti semua dikendalikan oleh Moses. Ya, semua itu. Iya. Kan sudah perintah Moses saja. Bukan dari PT kan? Bukan. Bukan dari badan Jepang kan? Bukan. Bukan. Kan gitu aja. Bukan. Ya gitu. Yang jelas kepentingan itu. Iya. Kalau untuk sudah bisa membedakan enggak uang untuk sukses fee dengan uang untuk keperluan ini sidang ini, tahu enggak? Berapa hari yang dibutuhkan? Berapa kali ini? Ada tadi menerangkan untuk sukses fee. Ya. Ada uang untuk urus gugatan ini kan gitu, daftar dan sebagainya kan gitu. Iya. Nah, berapa? Saudara tahu enggak berapa real jumlahnya? Saya masih belum mengerti ya. Mau sekali lagi yang dia pertanyaannya. Tadi kan menerangkan ada untuk sukses fee katanya. Iya. Itu bilangnya siapa yang bilang? Moses. Nah, kan sukses itu berapa? Maksud saya dari uang 320 juta itu berapa? Berarti di transfernya distribusi yang kedua ya. Berarti bulan ini. Tahu enggak? Tahu enggak? Karena yang saya pilih yang kedua itu 270 juta yang dia. Berapa? 270 juta. Yang kedua. Iya. Itu ada sekitar jaraknya ada hampir 1 bulan. Nah, setahu saudara yang 20 juta itu apa? 20 juta itu pun saya ketahui lebih akhir ya. Makanya itu katanya uang retainer. Uang retainer katanya. Uang tenar. Jadi real sesungguhnya uang yang saudara terima dari yang berapa? Kalau dia yang saya terima di rekening 315 ya. Berapa? 315 juta. 315. 15 juta. Iya. Bukan 20. 5 juta lagi itu yang di rekening telepon yang bukan langsung kita. Kan awal 50, kedua 270, kan 320 itu. Kok hilang 5 juta? Jadi begini yang mulia. Bukan, tunggu dulu, kan kau bilang pertama dikirim 50 dari Jepang, udah tuh 270. Ya, kan itu kan? Ya. Ah, tentu jumlahnya kan 320. Maaf yang mulia, maksudnya begini yang mulia. Bukan kok kau bilang 315 semuanya, kok bisa hilang 5? Jadi rekening yang masuk ke rekening yang saya itu namanya 50 di awal, 265 yang kedua. Tapi 5 juta itu saya ketahui memang kami diskusi 5 juta itu di rekening telepon dan langsung diberikan tiket. Iya, yang jelas masuk ke rekeningmu berapa? Pertama 50, kedua 270. Ya, ah? 265 yang mulia. Kau udah sumpah, makanya ngomong di sini yang benar. Betul ya? 225. 265 yang kedua. 265. Iya. Jadi berapa semua itu? 300 berapa? 315 yang mulia. Oke, semua kan inisiatif atau perintah dari si Moses ya. Ya. Kan begitu. Yang untuk datang ke persidangan siapa yang diperintah? Kami sebagai kuasa.
Saya Dewan Bupati dan Dewan Pengadilan Negeri Jambi. Memang datang. Saya datang. Sebentar yang mulia. Sebelum waktu itu Yang gugatan disangketi sama mana tuh? di Jambi. Yang itu mendatang atau enggak? Perkaranya digugurkan gitu misalnya. Di mediasi kami datang. Di PN Jambi, di mediasi semua 3 pengadilan itu kami datang, 3 gugatan itu. Nggak mungkin kalau mediasi datang nggak mungkin digugurkan. Di sudah ada di putusan itu bahwa mediasi kami datang. Iya, mediasi di tingkat pengadilan atau mediasi di luar? Mediasi tingkat pengadilan ya. Di putusan ada. Dan di 2 pengadilan di Jambi, di 2 gugatan di pengadilan itu, Ya. kami hadir di pembacaan gugatan. Oke, sama Jepon. Iya. Iya. Salah satu antara kami, kalau yang pembacaan gugatan salah satu dari antara kami hadir. Berapa kali habis sudah ada? Di pembacaan gugatan kami hadir. Di jawaban tidak hadir lagi. Oh begitu ya. Jadi hadir itu seluruhnya nggak hadir. Kenapa saudara nggak hadir? Ini yang ini. Apa permasalahan apa? Pada saat itu ya sedikit saya bacakan. Untuk gugatan CP Arita, pembacaan gugatan itu di 20 Juni 2024, 2021 ini. Sorry, 2020. Di CP Samata sama juga pembacaan gugatan 20 Juni 2020. Di Lo Mandiri, kami tidak hanya pembacaan gugatan karena di 25 Januari 2021 itu jatuh PKPU terhadap PT Hutang Laut Lestari. Dan hutang Jadi berapa hari diri kamu sudah? Berapa hari? 3 atau 4 kali yang 3-4 kali. jadi karena sudah jatuh Pernah nggak proses hadir? belum sempat ada yang Belum sempat. karena waktu itu ya, ada keinginan kami untuk hadir itu di pemeriksaan saksi sama pemeriksaan alat bukti untuk hadir semuanya lengkap. Jadi itu pembacaan buatan selanjutnya nggak hadir sama sekali. Belum bisa hadir yang sudah karena sudah jatuh permohonan PKPU nya sudah diterima melalui dari media. Begitu, saudara ya. Jadi yang beda ya ketika jatuh permohonan PKPU mensyaratkan ya. Jadi saudara nggak hadir di persidangan alasannya apa? Karena jatuh permohonan PKPU dan karena sudah penundaan yang mulia. Apa? Karena sudah jatuh permohonan PKPU sudah diterima dan karena sudah penundaan yang mulia. Jadi saudara menggugat itu trek aja. Gimana ini? Saudara menggugat ke Jambi sama di mana? Di sangat itu apa? Tujuannya apa? Tujuannya itu mematahkan permohonan PKPU yang mulia. Oh gitu. Jadi permohonan PKPU itu sebelumnya sudah ada 2 kali yang mulia. Ya berapa? Permohonan PKPU nya ditolak, kami tetap melanjutkan gugatan. Semua itu yang ngatur siapa? Yang mengatur mengambil inisiatif itu siapa? Saudara nggak datang, terus ngajukan gugatan itu siapa? Melanjutkan gugatan ya kami semua. Kalau yang tak hadir karena ya di undang-undang paling mulia dan juga ada surat penundaan yang mulia. Enggak, saudara nggak hadir di persidangan sampai dijatuhkan putusan itu memang disengaja atau bagaimana? Jadi begini ya mulia, itu begini saya ceritakan sebentar tentang surat penundaan. Ya. Saya hubungi Jepon, saya tanya kapan kita sidang lagi untuk pengadilan negeri Jambi yang sangat tinggi. Terus? Jadi Jepon menginfo, bang kita ada surat penundaan dulu, surat penundaan di mana? Karena menjelaskan secara singkat bahwa nanti dalam masa PKPU harus menjadi omnibus dan belum dapat izin tersebut, jadi kita minta surat penundaan dulu. Coba tolong tanyakan. Jadi saya baik komunikasi, baik informasi sama. Setelah itu ternyata kata Jepon saya udah bilang masuk-masukkan ya udah nanti saya perlihatkan katanya. Kalau sudah kembali kan sudah ada kesepakatan. Terus seharusnya saudara kan sampai akhir mengikuti persidangan kan begitu. Sebenarnya begitu. Dengan pengajuan alat bukti dan sebagainya. Tapi penundaannya ini surat penundaan ini ditandatangani oleh prinsipal langsung yang mulia. Hah? Ditandatangani oleh prinsipal langsung. Ada buktinya. Mana buktinya? Penundaan Itu yang dibilang Jepon. Ini diajukan oleh siapa? sekarang kan penundaan lewat ekot. Dulu kan lewat email kan bisa. Lihat di sidang itu tidak dimanapun bisa. Iya, iya. Acaranya bedanya apa kan kelihatan. Ya, tapi kan penundaan ini kan menurut penundaan ini kan saya nggak perlu sempat lihat suratnya. Diberitahukan saudara Jepon. Itu latar permasalahan di situ Pak. Iya, iya. Saudara sudah melaksanakan semua kesepakatannya. Akhirnya putusannya ukuran begitu. Tapi begini yang mulia. Surat penundaan itu ya karena Surat penundaan apa? surat boleh saya perlihatkannya? Boleh. Itu ditujukan kepada siapa?
surat penundaan ini? Ke pengadilan negeri yang mulia. Ke pengadilan negeri. Kau tahu dari mana? Dari Jepang ini yang mulia. Dari Jepang. Iya. Dikirim Jepang surat itu ke kau. Belum sempat pas dia pulang waktu itu diingatkan yang mulia. Enggak, surat itu Nanti sebelum, nanti ini masih surat silakan. itu dia panggil sama Ntar ya, dengan PPK dulu. Kau tahunya di mana? Jadi telepon yang tadi itu dia mau masukkan surat. Jadi nanti kalau Bukan surat penundaan yang dari PT itu kata kau dikirim dari PT penundaan. Nah, kata kau Jepang yang kirim. iya. Jepang yang telepon aja. Iya, dia mau Atau dapat suratnya dari mana? siapa yang mulia? Kau dapat surat penundaan itu dari mana? Dari Jepang yang mulia. Ini kopinya, salinannya. Jepang kirim. Iya, salinannya di kopi. Itu yang tanya dari tadinya. Iya, dikasih saya dari Jepang. Boleh saya perlihatkan ya, Mulia? Yuk, boleh sih lihat. Coba silakan Pak. Itu surat penundaan ditujukan ke Jepang. Mana-mana. Pengadilan negeri oleh Komisi langsung dilakukan oleh Jepang. Bukan ke Jepang. Pengadilan negeri mana sih? Karena dikirim dari dua Ada penolongan untuk negeri yang di permohonan penundaan. Bisa ada di situ. Iya nanti kita buktiin aja ya. Oke. Apa saksi ya? Itu yang punya inisiatif membagi kalau dapat berapa 58 ya? Nah, si Jepang terdakwa Jepang 47 berapa? 40 juta Nah, si Sumbakti berapa tadi? 58,5. Nah, 58. Siapa yang punya ide yang membagi kayak gitu? Kita lihat oleh saudara Moses. Hah? Saudara Moses ya. Oh, Moses yang perintah bagi ini gini. Benar itu. Itu kalian di apa pengadilan negeri sampai Jambi itu benar-benar adil apa enggak? Adil ya? Saya bisa baca di Kalau putusannya kan 3 kemarin Moses kasih nampain itu ya. Iya. Kalau yang namanya perkara itu gugur ya, perkara itu gugur tidak adil sama sekali. Tapi kalau kalian bilang pernah mediasi berarti pernah adil, sidang dibuka adil kedua belah pihak ya. Nah, selanjutnya mediasi pernah hadir. Nah, setiap hari itu kami kayak begitu. Jadi lucu kalau perkara itu terdakwanya apa karena dia pernah hadir, kok putusannya gugur. Jadi yang lihat saya tahu ya, ketika nanti belum masuk pokok perkara itu digunakan untuk Iya, bukan masuk pokok perkara kan untuk memediasi kan para pihak kan hadir dulu. adil ya. Nah, hadir kan. Nah, tapi putusannya gugur. Ya, Kalau putusan gugur, sama sekali nggak pernah hadir. saya mau 3 putusan itu yang di sini Hmm. terangkan bahwa Mana coba lihat? Sama nggak sama yang mau saya bawa? Menyatakan tidak pernah hadir. Hah? Yang menyatakan tidak pernah hadir. Siapa dari siapa? Nanti satu-satu jangan. Mana putusannya? Coba lihat. Ini putusan pengadilan. Menyatakan perkara perdata nomor 147 yang digugur. Nah, gugur sini. Satu lagi. Menyatakan perkara perdata yang digugurkan menimbang bahwa berdasarkan surat dari penggugat nomor 15 yang terdapat penggugat menyatakan tidak dapat melakukan proses persidangan. Oke, kali ini. Benar. Di sini semua poin ada di sini. Menimbang Bapak dari persidangan pada tanggal 3 Februari 2022 dengan rasa dapat dari pihak tergugat 40 tahun itu tidak adil dan ini bukan pihak maklum dan patut. Tuh. menimbang bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilakukan dengan pemberatan pada hari 1 Januari yang mana isinya tak dinyatakan. Kan dari itu. Berarti kan tadi kan yang mulia karena pembacaan dinyatakan tapi sudah terima dan juga kan tidak hadir lagi yang mulia. Itu makanya adil di situ. Tapi kami pernah hadir Bang. Setelah yang jelas putusannya itu gugur ya, nggak akan selesaikan itu perkaranya. Kalau tidak diselesaikan itu ya. Ya dulu. Terus ini kan kau ada kirim ke Jepang 47. Terus 40 sana. 40
42.500.000. Terus di sini ada 35-nya ini, kau bilang di sini hal tersebut sebenarnya adalah internal antara saya dengan Jepon varian video. Maksudnya apa? Jadi begini ya Bu. Sebenarnya adalah internal antara saya dan Jepon. Pada saat saya waktu itu diakui, saya belum mengambil info orang. Makanya ketika diperlihatkannya saya belum berani bilang. Nanti saya ambil info dulu untuk dicocokkan. Nah, karena saya memang di dalam internal saya dan Jepon, saya nanti menjadi dia, saya kembalikan dia menjadi saya kami lagi nongkrong di kayak duluan, makanya saya bilang itu ada internal. Banyak sih itu transaksi yang itu jawabanmu ya. Tapi ini maksudnya sebenarnya adalah internal antara saya dengan Jepon. Maksudnya apa internal saya dengan Jepon? Itu yang mulia karena begini memperlihatkan semua banyak transaksi saya antara saya dan Jepon. Yang ini apa, yang ini apa, ini kita banyak transaksi nanti yang internal misalnya saya dulu. Jadi internal itu maksudnya apa? Maksudnya internal itu kan kok kirim 42,5. Terus yang internal 35 ini maksudnya apa tuh? Yang internal kalau saya perlihatkan dengan orang saya, kemudian ada waktu itu transaksi internal itu maksudnya begini ya. Itu transaksi pribadi saya ke dia, bukan yang mengenai waktu itu. Tapi ada kok kirim ya 42,5 ya ke Japonnya. Terus ke Moses berapa kok kirim? 90 juta ya. Itu perintah siapa? Hah? Perintah Moses. Moses bilang dulu 80 ya. Nggak tahu aku siapa yang makan sumpah itu ya. Ya, Moses disumpah juga, tapi dia udah ditahan ya. Nah, jadi tersangka dia ditahan. Ya. Hah? Videonya hilang. Mana pula bisa hilang ini? Nampak muka tuh. Oh, minta tolong sana. Tuh. Ah, gini nampak? Ah, oke. Ya, nggak tahu sudah siapa yang berbohong ya. Sudah disumpah semua. Moses bilang, kau kirim 80. Ada tuh di acara katanya gitu ya. Kau bilang 90 atas perintah Moses pula ya. Nah, silakan. Ya. Jadi uang itu semua, berapa tadi 320 ya? Tapi yang di saya Udah, itu uang siapa itu? Jepun nggak pernah memberitahu sama saya ya. Kan belum dilihat tahu. Udah lihat? Nah, itu uang siapa itu? Jepun tidak pernah memberitahu pada saya, tapi kalau saya boleh masuk sih ya. Itu uang Jepun atau uang perusahaan? Kalau yang saya tahu. PT apa? Siapa ya? Alam Lestari. Uang Jepun atau uang PT Alam Lestari? Yang saya dapat di penyidikan waktu itu katanya bersumber dari pribadi yang mulia. Makanya saya nggak bisa juga berani bilang uang PT. Kau kan tadi sudah bikin perjanjian PJH. Memang yang mulia, bukan saya pada pihaknya. Maksud saya. Oke. Saya mau tanya dulu kamu, itu gugatan yang 3 itu, yang 2 ke Jambi dan 1 ke Seniti terkait masalah apa? Gugatan itu? Gugatan itu jadi yang kami buat itu, tergugat itu semua adalah kreditur PTH. Tapi di dalam tagihan itu kami tidak layak ya dia. Ya. Kenapa kalian itu strategi siapa yang membuat gugatan itu? Strategi dari Moses tadi ya. Strategi dari Moses tadi ya. Bukan strategi dari PT Alam Lestari. Enggak, selesai nanti konseling. Tunggu dulu, pertanyaan saya dijawab. Bukan. Hah? Bukan. Jadi strategi siapa yang mengajukan membuat gugatan seperti itu ke PT Jambi dengan PT PN Jambi dengan PT PN Seneti? Moses tadi kan. Moses Tarika. Iya. Terus yang menjadi si berhutang di situ siapa? PT. Kan menggugat hutang ini kan? Betul. Terus kreditur siapa? Yang punya tagihan itu yang kali tergugat. Tergugat ya. Yang kreditur itu yang kalian gugat. Betul. Dasar apa kalian menggugat? Kreditur. Itu kan
Jadi itu terkait terhadap penjualan TVS Pak. Nah, kan krediturnya kok aneh kok kreditur menggugat kreditur. Nah, yang kemudian kami rasa dari data-data yang ada, TVS yang diberikan itu tidak sesuai spesifikasi yang mulia. Iya, maksud saya karena apakah sebelum gugatan itu kalian konsep ya? Janganlah dulu masuk ke pendaftar gugatan. Sebelum gugatan itu dikonsep, apakah kalian sudah tahu bakalan ada PKPU dari CPCC itu, kreditur-kreditur itu? Sudah. Untuk apa kalian mengajukan gugatan lagi kalau sudah mau ada, kalian tahu ada PKPU? Jadi begini yang mulia. Apa? Waktu itu ketika ada ini ya, ketika orang Kapan kalian tahu bakalan ada PKPU dari CB itu, yaitu di PM Medan? Mana duluan? Apakah sebelum kalian konsep gugatan atau sesudah ada gugatan? Sebelum. Oh, jadi sebelum gugatan ada. Jadi Benar. Pertanyaan saya jawab. Apakah sebelum gugatan itu kalian konsep, kalian sudah bakal tahu akan ada PKPU dari CBI dari kreditur itu? Sebelumnya. Karena sih pertanyaan saya jawab. sebelumnya. Jadi sebelum kalian membuat konsep gugatan, kalian sudah tahu akan di PKPU-kan oleh CBI itu PT Alam Lestari gitu. Sebentar ini. Kalau sebelumnya saya kurang ingat pasti. Saya kurang ingat pasti yang ini. Jawabmu, bikin jawabmu. Sebelum kalian konsep gugatan, 3, apakah kalian sudah akan tahu akan ada PKPU dari CPI? Kalau itu saya kurang ingat pasti. Tadi kan kau bilang akan ada PKPU. Tadi kan kau bilang bahwa strategi mengajukan gugatan ini adalah ide dari si Moses. Ini kan begitu. Pertanyaan saya, kenapa kalian paksakan mengajukan gugatan kalau memang kalian tahu bakalan ada PKPU dari PND, dari CPI itu? Karena mungkin yang saya tadi waktu itu berdiskusi dengan pihak perusahaan, pihak perusahaan bilang Perusahaan mana dulu? Kementerian Alam Lestari. Kementerian Alam Lestari. Dia bilang gini. Buat buat jadi dengar. Apakah ada nggak nanti ketidakcocokan nanti tagihan kepada PT? Maksudnya bagaimana? Apakah nanti ada kecurangan atau? Oke lah. Status PKPU sekarang bagaimana? Pemadaman yang dalam masa itu. Apa? Sudah berdamai. Berdamai. Jadi hasilnya apa? Berdamai ya. Iya, hasilnya apa? Hasil PKPU itu apa? Hasilnya ya ketiga CPT ini diterima sebagai kreditur yang mulia. Ketiga CPT ini diterima sebagai kreditur. Kan kau bilang damai. Iya. Iya, jadi perdamaian. Jadi masih ditindaklanjuti untuk membayar hutang kan begitu? Betul. Jadi kayaknya sih macam gugatan ecek sebenarnya ini. Kenapa tidak kalian lanjuti? Hadirlah kalian di sana. Karena kan masa PKPU Iya, terserah hadir. Tanya sampai putusan ini menimbang bahwa orang tergugat tidak datang, sehingga gugatan tidak bisa dilanjutkan di tangan hukum. Soal masalah ada PKPU, pengadilan yang membuat putusan seperti putusan nanti. Yang penting kalian hadir. Tapi ketika ada surat penundaan itu, yang mulia, surat penundaan itu surat penundaan dari mana? dari prinsipal juga kami tahu dari prinsipal yang mulia. Jadi kalian kan sudah diberi kuasa. Betul yang mulia. Kok lagi prinsipal lagi ke sana? Itu yang mulia. Makanya saya tanya Jepon, apakah surat penundaan ini akan kita nanti yang ajukan atau Sebenarnya kalian kuasanya siapa sih yang sebenarnya kuasa? Moses, kamu atau si Jepon? kuasanya untuk gugatan itu saya, kuasanya itu yang mulia saya, Dian Fernando Subakti dan Jepon Kalian. Mendaftarkan gugatan ke sana siapa? Yang mendaftarkan Jepon yang mulia.
Kau tidak ikut. Tidak ikut. Tapi kau dapat terima duit. Karena saya melihat saya masuk di persidangan. Saya didaftarkan, baru saya masuk sebagai masalah dia. Tidak dari awal lagi. Waktu didaftarkan. Jadi kamu pun sudah tahu bahwa ini akan mendapat PKPU dari sana, dari Medan sana, dari Medan. Kok memaksakan gugatan lagi? Akhirnya kan perusahaan Lestari itu kan tidak tahu itu. Jadi ide siapa yang mau mengajukan gugatan? Tanpa kalian dukung gugatan ini bakalan ada PKPU. PKPU di atas segala-galanya itu. Roboh ini gugatan perdata kalau ada PKPU, apalagi kepanitan. Jadi bukan apa namanya? Bukan PT Alam Lestari yang menyuruh kalian supaya dibuat gugatan biasa, gugatan perdata. Itu diskusi dari antara proses dan Iya diskusi, tapi idenya untuk membuat gugatan ini siapa? Mengatur strategi, kan ada kemarin ada semua strategi supaya dibuat gugatan biasa, menangkis nanti PKPU kalau ada datang. Jadi apa? Karena pakai beranaknya dari gugatan ini dia yang punya. Kami tanyakan pihak PT, apakah benar tagihannya ini? Benar katanya, sesuai dengan surat. Tapi buah yang dikirim ke kita itu kurang kualitasnya. Oke. Saya ikuti dulu iramanya. Apakah putusan yang 3 ini digugurkan oleh PM Semeti dan PM Jambi karena adanya putusan PKPU Niaga dari Medan atau apa? Di dalam pertimbangan hakim itu ada surat penundaan di 2 putusan. Tapi kalau jawabnya pertanyaan saya dijawab. Apakah putusan ketiga ini gugur karena ada putusan PKPU atau bagaimana? tidak ada. Tidak ada. Jadi tidak ada putusan PKPU dari Medan. Apakah ada dipertimbangkan di putusan gugur ini putusan PKPU itu? Tidak ada. Tidak ada. Seharusnya kalian lanjut kalau tidak ada putusan PKPU. Benar? Di 2 putusan ada pertimbangan dengan surat penundaan yang mulia. Penunda, jawaban saya lah dijawab, pertanyaan saya dijawab. Apakah di putusan ini oleh PM Jambi dan PM Semeti menggugurkan ini karena ada putusan PKPU itu? Tidak ada. Tidak ada. Jadi kalau begitu karena apa? Karena apa? Itu oke, pertanyaan berikut saya tanya. Uang jasa perjanjian uang tadi yang berapa tadi 320 juta itu, apakah itu include sampai putusan akhir atau hanya sebatas mediasi atau sebatas hanya pembacaan gugatan doang? Kalau dari media itu yang mulia 300 juta itu sampai putusan akhir. Sampai putusan akhir. Ya, ingat itu ya. Sampai putusan akhir itu tenaga daripada uang itu, bukan hanya sebatas pembacaan gugatan. Ya kan? Ada di sini. Ada salah satu itu yang mulia di ketentuan klausulnya itu jika ada perdamaian yang mulia. Ada enggak perdamaian di antara penggugat itu dengan CP-CP itu? Artinya kan ada proposal perdamaian yang disetujui. Ada perdamaian antara yang dibuat PKPU. Apakah ada titik temu atau perdamaian waktu dilakukan mediasi antara PT Lama Lestari dengan CP-CP yang 3 itu? Ada di perdamaian di pengadilan Niaga. Apa? Ada di perdamaian di pengadilan Niaga Medan. Bukan itu saya tanya, yang perkara di Jambi. Oh, di Jambi tidak ada. Ya itulah, kalau memang ada perdamaian berarti perkara selesai, damai. Jangan kau kaitkan antara PKPU di Medan dengan perkara yang 3 ini. Iya kan? Kalau tidak ada damai antara PT
Alam Lestari dengan CB yang 3 ini, saudara pengacara atau apa? Gimana ini? Saudara pengacara. Saya Iya, makanya saya kalau orang awam mungkin nggak ngerti. Kalau tidak ada damai di mediasi, implikasinya bagaimana perkara ini? Dilanjutkan, iya kan? Hasilnya apa? Hasilnya apa? Putusannya apa? Kalau di bursa Digugurkan. Kenapa digugurkan? tidak ada lagi sesuai dari tidak ada lagi seterusnya. Iya, ternyata pengadilan menganggap bahwa memang penggugat tidak serius mengajukan gugatannya. Apakah PT Alam Lestari tahu bahwa perkaranya akan digugurkan? Tidak tahu. Siapa yang tahu bahwa perkara itu digugurkan? Bagaimana wujudnya uang PT Alam Lestari 320 juta sementara perkaranya digugurkan? Yang rugi siapa? Yang rugi siapa? Dengan gugurnya perkara ini, yang rugi apakah kalian liga-liga itu atau yang punya uang? Iya, dia Itu tanya. siapa? Yang ditanya itu siapa? Yang rugi siapa? Iya, yang rugi, yang tahu, yang saudara tahu siapa, yang rugi siapa? Misalnya kalian udah kasih jasa uang udah keluar, tapi hasil yang diekspektasi yang diharapkan tidak ada sama sekali. Yang rugi siapa? Apa? Siapa itu? Ya sudah cukup. Itu di dalam surat kuasa itu Moses itu masuk juga tanda tangan sebagai kuasa. Moses Sebagai penerima kuasa penerima kuasa juga. Nah, tidak. terus siapa aja? Kau, Jepom, Saya di Pemerintahan sama dia Fernando Subakti. oh sama dia Nitin. Betul kan? Oh, tapi perintah dari Moses ya? Iya, itu dari saya gitu ya. Dari Moses. Menerima kuasa tapi dia yang ngatur strategi mengajukan gugatan. Mengendalikan si Moses. Uang udah pada makan juga semua kan? Iya. Harusnya kalau memang menjadi pegang ini, Kerja yang lurus lah. ya, atau ambil separuh lah, bilang kita memang berikutnya. Kan? Ini akan terjadi PKPU nih, ini kan? Atau salah, udah kan? Udah tahu PKPU mau diikuti. Import ditulisin, balikin lah. Bilang sama PT, Pak, jadi ini akan PKPU. Maka nggak bilang kayak gitu. Gak ada hasil lagi mengajukan gugatan. Gak usah gini. Gak usah cari masalah kasus-kasus. Tahu saya niaga itu apa bedanya niaga dengan berdagang? Karena di pengumuman PKPU kita ya, dimasukkan juga gugatan kami ini sebagai dasar untuk mengatakan PKPU yang menjadi hasil. Ya nggak usah. Sekarang ini tidak perlu saudara tektekkan PKPU dipindah sana. Ya, tidak perlu. Cukup 3 kasus ini sekali selesaikan. Kalau memang ada penghalang dari PKPU yang saya bilang itu, apa boleh buat? Pada setengah jalan. Gugatan kalian ini, kan begitu. Hadir kalian terus tunjukkan kepala kalian di tengah pemjam di atas itu sebagai wujud nyata daripada uang yang kalian sudah dibayar PT Alam Lestari kalian begitu dong. Silakan, penasihat hukum terdakwa yang sudah jangan diulang lagi ya. Lanjut. Saksi katakan mengetahui perizinan antara kantor hukum Lestari dengan PT Alam Lestari. Berapa nominal perizinan tersebut? 300 juta. Bukan 320 juta. Bukan. Terus 20 juta itu apa? Saksi tahu tidak? Di kemudian hari saya tahu kan, kemudian hari diberitahukan kepada saya bahwa 20 juta itu uang PPN yang terletak selama 4 bulan sebelumnya. Oh, artinya PT Hal ini sudah sebelum perkara ini sebelumnya menggunakan jasa kantor hukum Lestari ya? Sudah berapa kali setahu saksi ketahui? Saya nggak bisa bilang ada berapa, saya lupa ada berapa, tapi sudah ada weekend juga, ada berapa kali juga.
Berarti 20 juta itu adalah retainer ya, bukan masuk dalam PJH ini. Bentar. Gimana? Suara yang putus-putus dekat tidak lah, Pak. Karena kan Ya, lanjut. Berarti 20 juta tadi bukan masuk dalam PJH ini ya, itu adalah retainer. Retainer itu adalah apa retainer yang saksi tahu? Dan itu jasa konsultasi yang tiap bulan nanti selama sebulan pertanyaan lagi itu ya. Apakah hal itu sudah dilakukan oleh kantor hukum Stariga terkait pemberian konsultasi tersebut? Sudah. Artinya 20 juta ini adalah pembayaran yang sudah dilakukan oleh kantor hukum Stariga. Ya, sudah. Yang kedua maksudnya yang kedua. Kartugat ya. Berarti oke. Sekarang 300 juta adalah PJH. Saksi tahu nggak termin dalam PJH ini kapan pembayarannya ini? Termin Yang di mana? dalam PJH ini pembayaran pertama, kedua, dan ketiga itu kapan terminnya mungkin mengetahui tidak? Saya bisa itu saya ada salinan PJH Pak, saya bisa baca. Bisa bacakan tahu dosa. Gini aja. Apakah termin yang saksi ketahui, termin dalam PJH ini dibayarkan sesuai dengan apa yang diperjanjikan dalam PJH? Tidak. Tidak. Iya. Dari mana saksi mengetahui? Nah, karena yang saya terima uang sebagai dosen itu bukan sesuai termin. Oke. Terus tadi saksi bilang 5 juta itu tiket pesawat. Dalam PJH ini akomodasi, transportasi, konsumsi, dan biaya mitigasi ditanggung oleh pihak pertama. Nah, itu bagaimana? Apakah itu dirembas sistemnya atau bagaimana? Kok saksi yang tadi 5 juta itu dipakai buat beli tiket pesawat? Ya itu kalau akomodasi yang sudah dikeluarkan untuk ini untuk jabatan itu dari uang yang berasal dari 320 itu yang sudah disisihkan sebanyak 70 juta. Coba jawabkan satu HP-nya. Cuma satu. Pengaruh enggak ya? Ini langsung sudah melihatnya kayak begini lah. Ya lanjut. Tadi kan saksi bilang di sini kan bahwa profesional fee tidak termasuk biaya PPH, 23, akomodasi, transportasi, konsumsi, dan biaya mitigasi. Artinya 300 juta ini bersih buat lawyer di luar dari transportasi, akomodasi, dan lain-lain. Nah, apakah pada saat tiket pesawat berangkat ke Sarmeti dan Jambi itu diklaim oleh kantor hukum Moses Stariga atau bagaimana? Kok ditalangi dulu 5 juta ya? Saya tahu ya Pak, tidak pernah ada itu. Oh, tidak ada. Terus terkait pajaknya dibayar nggak? Ini kan di luar pajak PPH, dibayar nggak oleh kantor hukum Stariga? Dia tahu Pak, tadi itu kalau mengajukan ke Pak Moses. Kalau kantor hukum Moses langsung. Terus yang saksi ketahui 300 juta yang sudah dibayarkan melalui Jevon kantor hukum Moses Stariga itu dibayarkan sesudah termin PJH, sesudah termin PJH yang diatur di sini, atau tepat waktunya dibayarkannya. Melewati termin PJH. Oke, terus kenapa masih diterima gitu? Kan di sini kan dikatakan kan kalau misalnya sudah berat termin maka perjanjian ini batal gitu kan, dibatalkan. Nah, kenapa masih diterima gitu? Itu saya kurang tahu Pak. Oh, yang tahu siapa? Kalau Moses Stariga, Saya. dia minta saya meminta. Oke. Terus terkait hak dan kewajiban pasal 5 ayat 5. Pihak pertama berhak tidak menunjukkan klaim jasa hukum apabila pihak kedua tidak memenuhi pembayaran sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat 2. Nah, apakah ini sudah diberitahukan oleh kantor hukum Stariga ke PPH? Jadi dalam klausul pasal 5 perjanjian jasa hukum ini dikatakan kalau misalnya aduan prestasi maka perjanjian dapat dibatalkan. Mekanismenya apakah kantor hukum Stariga sudah memberitahukan PPH kalau perjanjian jasa hukum ini sudah tidak berlaku lagi? Tidak tahu. Oke. Terus terkait nominal 42,5 juta yang tadi saksi katakan. Dalam BAP ini saksi katakan 35 juta. Yang benar apa? 35 juta atau 42,5? Ada dua kali distribusi, jadi pertama itu 7,5 juta dan juga yang kedua itu 35 juta Pak. Oh, jadi 7 juta sama 35 juta. Ya, untuk akumulasi Pak yang 42,5 juta. Oke.
apakah itu terkait bagian fee perjanjian hukum ini atau di luar itu? Nah itu Pak, yang saya itu kan Pak, saya nggak bisa nanti Pak, tapi itu ada fee. Tapi saya informasi terkait PJH, ini saya nanti kalau tanya ke Pak Moses sebagai pekerja ada Pak. Enggak, yang saksi bagikan ke terdakwa Jason senilai 42,5 itu uang apa? Uang utang piutang enggak? Ya, itu Pak, fee untuk itu Pak, karena kami sebagai tim untuk menggugat yang dijamin tadi Pak. Fee sebagai tim yang membuat di Jambi itu. Kuasa menggugat Pak, itu kan terbukti ada surat kuasa di situ untuk kami bertiga Pak. Oke, apakah itu masuk bagian dari PJH? Kan tadi katanya PJH nya sudah batal. Apakah itu masuk dari PJH atau di luar PJH itu? Kalau PJH nyatakan kan berarti bukan terkait PJH Pak. Nah, itu uang apa 42,5 itu fee dari mana gitu maksudnya? Ucapan terima kasih. Berarti Pak ya kalau yang kenapa saya sih ucapan terima kasih? Karena saya dapat keterangan dari Pak Moses. Oh, Moses yang mengatakan uang yang dibayarkan yang disampaikan terdakwa Jefon itu adalah uang terima kasih gitu. Betul. Uang terima kasih apa? Terima kasih karena udah membantu proses pembahasan dan tentang kita ini atau pasal terus PPN. Oke. Terus yang menyusun strategi tadi kan saksi bilang kuasa ke pengadilan Sanksi Jambi dan kawan-kawan itu hanya terdakwa Jefon, saksi dan saksi Dian Subakti. Nah, yang menyarankan itu dalam satu kuasa itu siapa? Oh, saksi Moses. Apa tujuannya dia? Ini kalian masuk. Jadi sebelum itu kami diskusi Pak, kami minta waktu itu kan ke Pak Moses, itu juga Moses tadi kan. Tapi karena dia akan nanti maju sebagai kuasa termohon PKPU, jadi kami diminta dulu Pak, kami dimajukan untuk kuasanya ke pengadilan negeri Jambi sama-sama ini. Oh, jadi kenapa tidak menggunakan kantor hukum Moses Tarigan? Karena Moses Tarigan itu sebagai kuasanya PT HAL di pengadilan yang Medan. Tapi Pak gini Pak, karena tidak pakai kop surat PT, karena dari awalnya itu kop surat PT yang digunakan Pak. Karena Jefon sendiri yang mendaftarkan ke pengadilan negeri. Legalnya PT. Ya betul. Nah, Jefon yang mendaftarkan itu sebagai dan konsulat jenderal perwakilan negara. Masih nggak ada bilang Legal. Cara legal gitu. Legal yang ke pengadilan negeri sana tidak Jambi. Setelah itu selesai didaftarkan misalkan kalau tidak salah di mediasi pertama atau kedua kami masuk ketiga, berdua lagi, jadi 3 orang kuasa yang untuk sebagai penggugat. Jadi pada saat gugatan itu dimasukkan, PT HAL ini, PT Utama Lestari ini sudah dimohonkan PKPU di pengadilan negeri. Begitu. Pada saat didaftarkan gugatan iya. Terus setahun ini kan PKPU ini kan putus dalam waktu 20 hari. Lebih duluan mana? PKPU-nya putus atau pengadilan atau gugatan ini nyatakan gugur? Setahu saksi ya. Jadi begini Pak, saya jelaskan dulu. Dia mana duluan putus? Putusan gugur PN atau putusan PKPU Medan? Kalau putusan sekali lagi Pak, Lebih dulu mana? Putusan PKPU-nya nyatakan diputus lebih dahulu atau putusan pengadilan negeri nyatakan digugur? PKPU-nya terlebih dahulu keluar Pak. Lebih dahulu, baru ini digugurkan. Oke. Terus tadi kan saksi bilang Moses sebagai kuasa PT HAL di pengadilan negeri Medan. Nah, rencana. Masih rencana Pak. rencana. Karena pilihannya belum ditandatangani Pak. Oh, gitu. Jadi siapa yang mewakili PT HAL untuk PT PKPU di Medan itu? Sebagai pemohon PKPU ya. Iya. Itu Hotman Paris Utapia. Siapa? Hotman Paris Utapia. Hotman Paris Utapia. Iya. Kuasanya PT HAL di Iya. menghadiri PKPU itu sebagai termohon. Iya. 2 kali permohonan dia menghadiri. Iya, memang 2 kali sidang putus PKPU. PKPU S atau PKPU tetap? PKPU S. Memang sebenarnya gini, 2 kali permohonan PKPU Pak Hotman Paris Utapia yang sebagai proses permohonan. Jadi bukan si Moses, tapi dia bilang mau rencana mau ke sana. Rencana waktu itu PJH waktu itu menuju Moses Tarigan. Tapi nggak tahu alhamdulillah apakah ada luar rencana akhirnya tidak jadi menuju Moses Tarigan yang Lanjut.
Saksi, tadi kan saksi bilang 57,5 itu saksi, 57,5 itu 58,5. 58,5 itu kan saksi, 58,5 itu saksi dia Subakti. Ya. Terus Moses 90. Nah, ini kalau di total masih banyak kurangnya ini. Kemana aja ya? Sisanya itu operasional yang untuk kejadian itu. Siapa yang bagi operasional? Saya. Berapa sisa operasionalnya? Belum saya Pak, tapi mau operasi sudah dijalankan sudah. Nah kan ini kan putusan nggak sampai selesai nih gugur. Terus uang operasionalnya itu yang dianggarkan itu untuk sampai putus atau sampai gugur? Karena kalau waktu itu kalau nanti uang operasional harus dikerahkan, itu harus diambil dari kolektif lagi nanti kan semua orang yang dulu. Saksi. Iya. Tadi saksi sampaikan bahwa kirim ke Jepon itu 42.500.000. Saksi ingat nggak kapan tanggal tepatnya saksi kirim ke Jepon? Boleh saya Pak? Boleh saksi. Sudah itu kok nggak salah. Tadi 7 sama 4 sama 35 itu dia kirim. Iya, tanggalnya yang benar. Karena sudah. 7,5 juta di tanggal 6 November 2020, 35 juta di 3 Desember 2020. Oke, yang di tanggal 3 Desember 2020 ini di BAP saksi di kepolisian disebutkan bahwa ini internal antara saksi dengan Jepon. Gini Pak, kenapa saya bilang internal? Karena saya belum bisa mastiin, karena saya belum pernah rekening keuangan. Ya, tapi kan itu rekening orangnya adalah rekening orang saksi sendiri kan? Betul, tapi pada saat waktu di BAP saya belum pernah rekening keuangan, makanya saya belum bisa berani jawab. Sudah tujuan awalnya internal dari jawab dia tadi. Ya, oke. Tujuan saksi mengirim 35 juta di tanggal 3 Desember itu apakah untuk urusan internal atau untuk urusan menilai fee? Gugatan ini, mengenai tentang gugatan ini. Baik, tadi juga saksi sampaikan PDH itu ditandatangani oleh saudara Moses. Kemudian saksi antarkan ke Dodit ya, Pak Didit sebagai pihak PDH. Lalu apa peran dari Jepon ini sendiri terkait PDH sendiri? Apakah mendraft misalnya atau apa? Kalau di PDH dia tidak ada ini, tidak ada uraian. Cukup? Sudah? Cukup ya? Cukup. Apakah saksi mengetahui tidak terkait adanya PDH ini ada peran Jepon nggak sih untuk mensukseskan adanya PDH ini? Maksudnya gitu, maksudnya PDH. Maksudnya itu karena Jepon yang lobby gitu. Menyelesaikan draftnya atau Bukan, maksudnya adanya PDH PTH tiba-tiba nunjuk Moses Farida untuk ngajuin gugatan itu ada peran Jepon atau tidak gitu. Saksi tahu tidak? Cukup? Apa lagi? Cuma mau menginformasikan ke saksi isi putusan bahwa itu gugur yang boleh bawa para pihak memang tidak ada. Cuman Enggak dengar, tuh kasih itu artinya. saya cuma mau menginformasikan kesimpulan putusan. Kan saksi nggak tahu bahwa para pihak nggak datang yang isi putusan dari BNN. Silakan. Mana? Saya bacakan aja kok. Ya, biar ayo, biar. Halo. Saksinya tadi lupa ya, yang saya bacain. Selanjutnya kami jelaskan bahwa dalam perkara nomor 146 dari PDT dari 2020 Jambi dan perkara nomor 147 dari PDT G 2020 Jambi dan persidangan sampai dengan putusan tersebut, saudara Moses Chris Owen Karina tidak pernah datang dan tidak pernah mewakili Dodit Wiratmaja selama persidangan, tetapi pembuat diwakili oleh Jepon Varian Gideon SH sebagai legal divisi hukum PPH. Jadi itu pernah aja ya. Iya, kan tadi masih bingung ya itu ada datang apa enggak, tapi ini gitu. Kalau PN Ini ada nih. putusan apa? Keterangan dari PN. Oh, ya sudah. Itu dulu. Itu kenapa di situ disebut Moses? Iya, maksudnya Iya. ada Padahal tidak kuasa katanya. Maksudnya nggak puasa.
Tapi PJH-nya promoses yang mulia. Bukan, maksudnya Iya, tapi kuasanya memang ke mereka bertiga. gugatannya tuh Pak, gugatannya menandatangani siapa ada gugatan di situ. Kita bilang nanti langsung mediasi Pak. Kok prinsipal? Padahal langsung Oh, udah mulai ngelungi dulu dah. Kok prinsipal kayak Kan ada kuasa. kalau gugatan itu yang Udah dikasih dari kuasa, sudah dikasih lagi duit, kok si prinsipal lagi menandatangani gugatan. kalau gugatannya diajukan oleh dengan surat kuasa direksi itu harus dengan prinsipal direksi utama sendiri. Itu surat kuasa, hilang dari kuasa. Apa Bu Jasa? Cukup ya? Apa ya? Banyak. Jepon. Dari keterangan saksi ini ada yang keberatan? Satu ya, yang mana? Soal uang yang pertama 7 juta final di 35 itu kau pinjam? Dua-duanya kau pinjam 2 kali itu? Ya itu aja. Baik. Saudara siapa? Agi. Nah, dia bilang dia keberatan. Kau ngalah ini. Nah, dia keberatan. Katanya yang kau bilang tadi 7 juta setengah sama 35 botol itu 2 kali kan? Dia bilang dia pinjam uang bukan kau kasih. Nah, kau tetap dengan keteranganmu atau bantahannya? Kalau saya kan begini ya. Bukan, yang saya tanya ini kau tetap dengan keterangannya yang pertama 7 juta setengah, kedua 35, atau itu bantahannya? Dia bilang dia pinjam sama kau uang itu. Tidak ya. Hah? Tidak, saya itu Kau tetap dengan keteranganmu atau ikut bantahannya? Nah, kau pengacara pertanyaannya bahasa apa itu? soalnya di bulan ke sini Iya juga. Baik, dia tetap dengan keterangannya ya, terdakwa ya. Ada lagi yang keberatan? Cukup ya, baik. Udah sangat mudah lah pertanyaan aku kan. Udah pasti. Kasih lah yang Nah, mau pakai bahasa apa ini? Udah cukup. Makanya ada sekali orangnya ya. Siap, boleh juga. Ada lagi saksi putusan. Cukup. Kapan lagi saksi? Cukup ambil. Hah? Tapi masih ada kemarin Ah. Junjun saya katanya enggak. Oh, izin saya itu Iya. kalau saya dari Medan boleh izin dan dari online Dan online dari Medan yang lain. Ini aja macet-macet, apalagi itu yang dari. macet tinggalkan lagi. Gimana? Memang udah disumpah. Tapi tidak hari ini orang tuanya masih di rumah sakit, ada fotonya. Pokoknya di rumah sakit dia di Medan, nanti istrinya di Semarang pula lagi kan. Susah. Terserah nggak mau khawatir kan? Oh, izin online yang lain. Coba dulu lah ya, Adil. Coba dulu Adil. Tadi apa sidangnya? Katanya maunya seminggu 2 kali. Ya, seminggu aja. Nah, sekarang udah 2 kali. Enggak, saya ikutin aja para pihak ya. Bisa Selasa, kan 2 kali. Sekarang udah seminggu sekali, nanti salah lagi kita ya. bisa kami. Kalau Kamis terlalu mepet yang saya usahakan Selasa kalau mau saya datang ada Medan lagi kayak Adi kemarin saya Selasa. seminggu. Oke. Jangan dicicip-cicip. Masalahnya penahanannya 15 April. Habis, tidak bisa diperpanjang. Siap, terakhir. Kalau masih saksi-saksi, lepas itu pun terserah. Saya cuma mengingatkan bijak saja. Ya. Saya yang mulai hari ini hari Selasa terakhir kalau Medan. Hari Selasa terakhir. Terus mengajukan saksi yang mendengarkan berapa? Satu yang mulia. 1 Sama Andi satu. sama Adi. Andi harus bisa. Sekalian ya. Sekalian. Sekalian. Bisa hadir langsung ya. Di hari Selasa paling. Hari Selasa kan? Hari Selasa. Kau udah minta Tapi pulang seminggu sekali. jangan sore-sore kita sidang mau Maksudnya belajar tapi saksi JPU saksi kita langsung ini atau Ya iyalah. Tak ada masalah lah. Tapi Orang sudah biasa kira-kira 5, 6, 7 kita saksi biasanya. Ya kan? Udah pagi lah. Kalau jam begini orang udah mau buka puasa pun ini ya. Siap-siap. Jam 10 atau 10.30 ya. Pagi ya. dengan perkara yang lain. Nah, Sore online ini. Sore orang udah mau buka. Kami sudah buka masak. Begitu ya, penawarnya pun ya. Berikan kesempatan kepada kalian. Saksi yang kami hadirkan ini rencananya itu ayah kandung dari Depo, karena kan ada hubungan darah. Tapi
saksi ini juga mantan direktur dari Ya terserah saksi meringankan, cuman kan diatur di hukum acara. Tapi bersedia Nah, bersumpah. kalau hukum acaranya kan kalau dia mau jadi saksi mau mundur juga boleh. Kalau keberatan ya tidak bisa disumpah. Kan gitu ya, repot kan gitu kan. Ya terserah kalian. Mau siapapun saksi meringankannya. Oke? Mbak ya, memberikan kesempatan kepada penuntut umum untuk hadirkan saksi dalam perkara ini lagi dan saksi yang meringankan dari terdakwa sidang kita tunda sampai dengan Selasa tanggal 16. Sebelas tanggal 11 ya, tanggal 11 kita akan penuntut umum